Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang ekspor dan impor. Apa itu ekspor dan impor? Kita simak video penjelasan berikut ini. Ya, tentang ekspor dan impor. Ekspor dan impor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di dalam suatu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, ataupun pemerintah. Nah, ekspor sendiri diartikan sebagai kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan orang yang menjual barang ke luar negeri atau orang yang melakukan ekspor disebut sebagai eksportir. Nah, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri yang akan digunakan di dalam negeri. Orang yang melakukan impor disebut sebagai importir. Nah, di antara ekspor dan impor kita akan mengenal dengan istilah devisa. Devisa adalah jumlah valuta asing yang digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional, yaitu transaksi ekspor dan transaksi impor. Nah, contoh dari kegiatan ekspor, misalkan seorang pengrajin batik dari Pekalongan menjual barang dagangannya berupa batik ke luar negeri. Nah, kegiatan menjual batik ke luar negeri inilah yang disebut dengan ekspor. Sedangkan penjual batik di Pekalongan tersebut disebut sebagai eksportir. Nah, contoh dari kegiatan impor, misalkan Indonesia membutuhkan gandum untuk pemenuhan pangan. Namun karena kondisi tumbuhan gandum yang tidak memungkinkan di Indonesia, maka dilakukanlah kegiatan mendatangkan gandum dari negara lain ke Indonesia. Nah, di sini posisi Indonesia disebut sebagai importir. Oke, kemudian tujuan kegiatan ekspor dan impor. Adapun tujuan kegiatan ekspor yang pertama adalah untuk meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik. Biasanya suatu perusahaan dalam negeri akan menjual barangnya ke luar negeri dikarenakan harga jual di luar negeri jauh lebih tinggi ketimbang harga jual yang berada di dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua adalah membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar dalam negeri. Yang ketiga adalah memanfaatkan kelebihan komoditas yang telah dimiliki. Contohnya dalam pemenuhan suatu kebutuhan, ketika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi sedangkan stok komoditasnya atau stok barangnya masih berlebih, maka akan dilakukan kegiatan ekspor. Dan yang keempat adalah membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Nah, adapun tujuan dari kegiatan impor yang pertama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia di dalam negeri dari luar negeri. Nah, kegiatan impor biasanya dipicu karena di dalam negeri belum terpenuhinya barang-barang tersebut. Artinya di dalam negeri masih kekurangan barang, sehingga diperlukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Contoh yang sering dilakukan adalah impor beras. Ketika produksi beras dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka pemerintah akan melakukan kegiatan impor beras agar harga tetap stabil dan masyarakat terpenuhi kebutuhan akan beras. Nah, selanjutnya adalah keuntungan kegiatan ekspor. Keuntungan kegiatan ekspor yang pertama adalah memperluas pasar bagi produk Indonesia. Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk Indonesia ke luar negeri. Tadi contohnya adalah batik Indonesia yang mulai dikenal di dunia. Jika permintaan batik di luar negeri meningkat, maka produsen batik di Indonesia akan semakin luas pemasarannya. Dengan demikian, kegiatan produksi batik di Indonesia akan semakin berkembang. Nah, kemudian yang kedua adalah menambah devisa negara.
Perdagangan antar negara memungkinkan eksportir Indonesia untuk menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi ini dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Dan yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di dalam negeri akan meningkat. Semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga lapangan kerja akan semakin luas. Dengan ekspor, contoh tadi batik dapat dipasarkan hingga ke luar negeri. Nah, kemudian ada pun keuntungan dari impor. Yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dihasilkan sendiri. Setiap negara memiliki sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Misalnya, keadaan alam Indonesia tidak bisa menghasilkan gandum dan Amerika tidak bisa menghasilkan kelapa sawit. Perdagangan antar negara mampu mengatasi persoalan tersebut. Perdagangan antar negara memungkinkan Indonesia untuk memperoleh gandum dan Amerika memperoleh minyak kelapa sawit. Perdagangan antar negara akan bisa mendatangkan barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Misalnya, Indonesia belum mampu memproduksi mesin-mesin berat. Oleh karena itu, Indonesia melakukan perdagangan dengan Amerika, Jepang, Cina, dan Korea Selatan dalam mengadakan alat-alat tersebut. Kemudian yang kedua adalah memperoleh teknologi modern. Proses produksi dapat dipermudah dengan adanya teknologi modern. Misalnya, penggunaan mesin las pada pabrik perakitan sepeda motor. Mesin ini mempermudah proses penyambungan kerangka motor. Contoh lainnya adalah mesin fotokopi laser. Mesin ini bisa menggandakan dokumen dengan lebih cepat dan jelas. Tingkat teknologi di negara kita umumnya masih sederhana. Pengembangan teknologi masih lambat karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk mendukung kegiatan produksi, kita dapat mengimpor teknologi dari luar negeri. Perdagangan antar negara juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari teknologi dari negara lain. Mengapa demikian? Dalam perdagangan, biasanya terjadi pertukaran informasi. Dan saling bertukar informasi ini, Indonesia dapat belajar teknik produksi baru dan pemanfaatan teknologi modern. Yang ketiga adalah memperoleh bahan baku. Setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan bahan baku. Untuk memproduksi mobil dibutuhkan besi dan baja. Untuk memproduksi ember, mangkuk, dan kursi plastik dibutuhkan plastik. Tidak semua bahan baku produksi tersebut dihasilkan di dalam negeri. Mungkin ada yang diproduksi di dalam negeri tetapi harganya lebih mahal. Pengusaha tentu lebih menyukai bahan baku yang harganya lebih murah. Demi kelangsungan produksi, pengusaha harus menjaga pasokan bahan bakunya. Salah satu caranya dengan mengimpor bahan baku dari luar negeri. Nah, kemudian selain memberikan dampak positif, kegiatan impor sebenarnya juga mengandung dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah meningkatkan angka pengangguran. Meningkatkan angka pengangguran dikarenakan lapangan pekerjaan yang seharusnya tersedia, namun dengan melakukan kegiatan impor secara otomatis, kesempatan membuka lapangan tersebut hilang karena ketersediaan barang sudah diimpor. Yang kedua, menciptakan persaingan bagi industri di dalam negeri. Kegiatan impor dapat menyebabkan produsen dalam negeri kewalahan dalam menyaingi produsen luar negeri, sehingga ditakutkan produsen dalam negeri cenderung mengalah yang pada akhirnya menjadi tidak berkembang. Yang ketiga adalah konsumerisme. Konsumerisme merupakan konsumsi berlebihan terhadap barang-barang impor yang menyebabkan devisa negara terus berkurang. Nah, itulah sekilas tentang ekspor dan impor. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.